Kita kembali bersyukur karena Tuhan telah mengantarkan kita ke tempat ini. Nah, saudara, tema kali ini yaitu topiknya ajaran Pak Erastus bahwa Yesus bukan Tuhan dan juru selamat adalah benar-benar sesat. Lalu di bawahnya saya tulis merupakan dosa yang tidak bisa diampuni, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, saya sengaja menyampaikan tema ini. Kenapa? Karena saudara, ajaran Pak Erastus hari ini itu sudah masuk gereja, dan gereja nggak peduli. Mereka pikir itu biasa aja, sama aja, itu Kristen. Ya. Bahkan ajaran ini di mana-mana udah beredar, saudara. Nah, sementara banyak orang santai saja. Dalam gereja diajarkan Yesus bukan Tuhan. Dalam gereja diajarkan Yesus bukan juru selamat. Lalu para pendeta pada tenang-tenang malah mengikut. Nah, ini kan saudara berbahaya. Maka karena itu saudara, saya memilih tema-tema seperti ini. Saya rindu lewat tema ini banyak orang terbuka. Kalau orang yang benar-benar dipilih untuk diselamatkan oleh Allah, maka saya percaya ajaran ini pasti mereka nyambung. Pasti nyambung. Ya. Tapi kalau memang orang itu tidak diselamatkan, maka yang begini tidak akan pernah bisa nyambung. Ya. Nah, saudara, saya mau katakan Yesus benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah. Dan kalau kita menyangka dia sebagai Tuhan dan Allah, dia bukan Tuhan dan Allah, itu adalah kebinasaan. Ya. Kalau seorang pendeta mengajarkan yang demikian, dia adalah bidat. Itu bidat. Dan orang seperti itu tidak bisa diampuni. Ya. Orang seperti itu tidak bisa diampuni. Itu hukumannya itu besar. Bahkan Alkitab berkata bagi seorang penyesat itu lebih baik bagi dia katakan tidak dilahirkan. Dan hukuman bagi penyesat itu sama seperti batu kilangan itu diikat di lehernya lalu dilempar ke dalam laut. Itu hukuman bagi penyesat. Ya. Nah, makanya saudara, saya kenapa terus mengajarkan ini? Karena inilah salah satu ajaran pokok kekristenan. Kenapa orang Kristen itu percaya ada keselamatan? Kenapa orang Kristen itu yakin, mengaku bahwa ada keselamatan? Karena saudara, sumber imannya itu adalah pada Yesus. Imannya itu kepada Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah. Kalau kita tidak mengaku Yesus Tuhan dan Allah, maka tidak ada keselamatan. Tidak mungkin ada keselamatan ketika kita hanya mengakui Yesus sekedar Yesus. Hanya mengakui Yesus, ya Yesus Nabi, Yesus orang baik. Ya. Yesus manusia yang sempurna, yang patut dicontoh. Tapi kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Kita tidak mengakui dia sebagai Allah. Saudara, di situ tidak ada keselamatan. Jadi keselamatan itu terletak pada pengakuan iman kita, yaitu Tuhan atau bukan. Jadi saya ulang saudara, bahwa keselamatan itu terletak pada pengakuan kita, iman kita. Yesus itu kita imani dia sebagai Tuhan atau bukan. Nah, kalau kita mengakui dia Tuhan, dikatakan Alkitab, maka akan diselamatkan. Kalau kita nggak mengaku dia Tuhan, maka kita tidak mungkin selamat. Jadi keselamatan itu masalah iman. Ya, percaya atau tidak. Orang percaya selamat, orang yang tidak percaya dihukum. Saudara, kita dengan iman kita diselamatkan. Nah, makanya kalau kita melencengkan, kita mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka itu benar-benar ajaran sesat. Jadi saudara, orang yang ngerti keselamatan, dia juga ngerti ajaran sesat. Bahkan Yesus juga saudara sering menyampaikan bahwa ada penyesatan.
pada hari-hari terakhir akan ada penyesatan. Rasul Paulus juga berkata, setelah aku pergi akan ada orang-orang yang akan datang seperti serigala yang ingin menelan setiap orang, yang akan mengajarkan ajaran-ajaran tentang Yesus yang lain. Makanya saudara, saya terus dengan konsisten mengajarkan ini, ya, menyampaikan ini karena ini berita yang paling utama tentang keselamatan dalam kekristenan. Kalau berita ini tidak disampaikan atau berita ini kabur, maka banyak orang tidak mungkin bisa selamat. Oke saudara, kita lihat beberapa hal. Nah saudara, poin pertama, mengapa ajaran Pak Era itu disebut sesat? Jadi saudara, kita nggak boleh sembarangan bilang sesat-sesat. Tapi kalau memang sesat, kita harus bilang sesat. Jangan juga kita tahu dia sesat, tapi kita nggak bilang ya benar. Itu berbahaya. Ya. Kalau sesat, katakan itu sesat, harus tegas. Nah saudara, mengapa ajaran Pak Erasus disebut sesat? Jadi saudara, kalau kita bilang sesat, pasti ada alasannya. Bukan asal kita ngomong. Kalau kita ngomong sesat-sesat tapi nggak ada alasannya, itu sama aja orang gosip itu. Orang menuduh yang tidak-tidak. Tapi saya mau katakan saudara, ada alasan kenapa ajaran Pak Erasus itu sesat. Saudara, alasan yang paling mendasar adalah karena Pak Erasus menyangkal Yesus sebagai Tuhan, sebagai sumber utama keselamatan. Itulah dasarnya kenapa dibilang sesat. Jadi sesat itu berarti berbeda. Area kesesatannya itu menyangkut mengenai Yesus. Yesus itu siapa? Tidak semua kesalahan dalam doktrin Kristen itu tidak semua dibilang sesat. Jadi yang sesat itu ada area tertentu. Area tertentu itu adalah pengakuannya mengenai Yesus. Yesus itu siapa? Termasuk misalnya area tentang Allah Tritunggal. Ya, itu kalau kita salah di situ, itu dibilang sesat. Itu dibilang bidat kalau kita mengajarkan ajaran yang salah di situ. Ya. Jadi kita nggak sembarangan bilang orang sesat. Ya. Saudara, kenapa kita katakan Pak Erasus sesat? Karena dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Itu alasan utamanya. Ya. Sekali lagi saya ulang, kenapa kita bilang ajarannya Pak Erasus? Karena secara terang-terangan Pak Erasus berkata Yesus bukan Tuhan. Bahkan secara lengkapnya juga ngomong Yesus bukan juru selamat. Saudara, itu terang, itu jelas dia ngomong begitu. Ya. Seharusnya para pengikut Pak Erasus pun mereka juga harus menyadari bahwa mereka bukan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Hanya saja di dalam para pendeta yang mengikuti Pak Erasus, saya lihat ada dualisme dalam kepercayaan mereka. Kadang mereka percaya Yesus Tuhan, kadang mereka percaya Yesus bukan Tuhan. Saudara, jadi ada dualisme begitu. Saya melihat orang-orang mengaku Yesus Tuhan, tapi di lain sisi mereka juga menerima ajaran Pak Erasus yang berkata Yesus bukan Tuhan. Itu namanya ajaran dualisme mengenai Yesus. Saudara, Yesus itu kalau dia Tuhan maka dia benar-benar Tuhan. Dia bukan saat tertentu Tuhan dan saat tertentu dia bukan Tuhan. Itu artinya kalau kita bilang dia Tuhan, lalu kita juga percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu artinya kita mengakui dia bukan Tuhan. Walaupun tempo-tempo kadang-kadang kita bilang dia Tuhan. Kesimpulannya, saudara, kita mengakui dia bukan Tuhan. Kalau ada orang Kristen ya mengaku Yesus Tuhan pada waktu tertentu, dan pada waktu yang lain dia percaya Yesus bukan Tuhan, sebenarnya kesimpulannya dalam pikiran itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya, hanya kadang-kadang dia bilang Tuhan, kadang-kadang dia bilang bukan Tuhan. Sebenarnya konsep orang itu, kesimpulan dalam konsep mereka itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu kesimpulannya begitu. Ya. Karena nggak mungkin Yesus itu Tuhan dan bukan Tuhan. Nggak mungkin. Dia benar-benar Tuhan. Jadi nggak ada kemungkinan dia bukan Tuhan, nggak ada. Nah, Pak Erasus menyangkal di situ. Itulah yang disebut bidah, itulah yang disebut sesat. Nah, saudara,
Kita melihat dalam Alkitab, ya, penyangkalan tentang Yesus sebagai Tuhan disebut oleh Alkitab sebagai antikristus, pendusta, dan penyesat. Jadi ini alasan Alkitab, alasan dari sisi Alkitab. Ya, Alkitab, saudara, mengatakan bahwa yang menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, itu adalah antikris, pendusta, dan penyesat. Mari kita lihat ayatnya. Saudara, ayat ini perhatikan. Dengan kita belajar ajaran sesat, kita akan melihat dengan jelas lebih terang Allah kita itu siapa. Sama seperti misalnya mau melihat terang, kalau tidak ada gelap maka terang itu nggak kelihatan. Ya, jadi dengan mengkontraskan antara ajaran sesat dengan ajaran benar, itu akan membuat kita makin terang melihat, oh, ajaran benar kita itu yang seperti ini. Jadi kita harus mengkontraskan. Kita harus membandingkan ajaran yang salah dengan ajaran yang benar. Dan Yesus juga selalu memberi peringatan, ya, hati-hati, karena banyak orang memakai namaku. Ya, dia mengingatkan kita akan nabi-nabi palsu. Jadi dalam mimbar gereja seharusnya harus menyampaikan nabi palsu itu siapa. Nah, saudara, siapa itu nabi palsu? Siapa itu pendusta? Siapa itu antikris? Nah, kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayo sama-sama kita baca, saudara. Pertama 1 Yohanes 2 ayat 22. Sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangka baik Bapa maupun Anak. Saudara, ini ayatnya yang sangat jelas, sangat terang, ya, terang benderang. Orang yang disebut, saudara, antikris itu atau pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, terus dikatakan selanjutnya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi menyangkal Bapa, menyangkal Anak, menyangkal Yesus. Kalau kita menyangkal Yesus, itu sama dengan menyangkal Bapa. Kalau kita menyangkal Yesus, sama dengan menyangkal Allah Tritunggal. Ya, jadi saudara, siapakah pendusta itu? Jadi saya mau katakan, saudara, pendusta itu adalah orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tritunggal. Itu penyesat, itu bidat. Alkitab berkata pendusta. Dia adalah pendusta, dia adalah antikris. Jadi saudara, di tengah-tengah kita, di gereja-gereja sudah banyak antikris. Ya, saudara masih ingat gak saudara dengan perumpamaan gandum dan lalang? Ada orang yang menabur gandum, ada orang yang menabur lalang. Ya, para murid berkata, gimana kalau kami cabut lalangnya? Nggak boleh. Lalang harus ada. Takutnya kalau dicabut nanti gandumnya juga ikut dicabut. Jadi lalang sama gandum sama-sama ada. Penyesatan sama kebenaran itu sama-sama ada. Jadi dalam gereja pun ada penyesatan. Dan saudara, buka mata hal ini. Kita harus melihat hal ini. Kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh tutup mata. Kita harus lihat siapa penyesat itu. Penyesat itu adalah intinya, berarti baik, inti dari penyesatan adalah penyangkalan tentang Yesus. Siapa Yesus? Ya. Saudara, inilah yang membuat orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu, karena mereka menyangkal Yesus itu sebagai Allah, maka mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka menyalibkan Yesus, kenapa? Karena ketika Yesus bilang, akulah dia. Ya. Orang berkata Yesus menyamakan diri sebagai seperti Allah, menyamakan diri dengan Bapa. Lalu saudara, orang semua marah. Ya, imam besar berkata, udah tak usah bertanya lagi. Dia sobek bajunya, lalu dia bilang, salibkan dia. Saudara, orang-orang beragama, ya, ahli-ahli agama, ahli Taurat, Farisi, itulah yang menyalibkan Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah mereka, lalu mereka salibkan. Ya, mereka tidak akui dia sebagai Tuhan. Mereka tidak akui dia sebagai Allah. Saudara, pengakuan terhadap Allah itu menentukan keselamatan. Pengakuan Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan itu
menjadi dasar kita diselamatkan. Jadi sebenarnya sederhana kan pengakuan iman. Tapi pada hari ini, kenapa kok dalam gereja itu kok banyak orang yang nggak mau ngaku Yesus sebagai Tuhan? Dan itu pun pendeta, itu pun doktor, yang udah doktor teologi. Tapi aneh kenapa? Kalau saya boleh bilang itu karena memang Tuhan membutakan mata orang itu. Kalau sampai saudara bisa melihat Yesus Tuhan, itu artinya mata saudara dan saya sudah dibuka. Halo, amin? Amin. Saudara tidak mudah melihat Yesus adalah Tuhan. Ya, kita terlalu jauh dari orang Israel. Yesus itu begitu dekat, lahirnya di Israel, lahirnya di tengah-tengah orang Yahudi. Begitu dekat, mereka melihat dengan mata siapa Yesus. Tapi mereka hanya melihat Yesus sebagai tukang kayu. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang nabi. Saudara padahal lahir di tengah-tengah mereka, malah yang melihat orang jauh. Waktu Yesus lahir, siapa yang lihat dari jauh, yang datang jauh-jauh siapa? Orang Majus. Aneh yang lihat dia sebagai raja, yang melihat dia seorang raja yang sudah lahir, malah orang jauh. Bukan orang Yahudi yang lihat. Bukan orang Yahudi yang bawa kemenyan murni dan emas. Yang melihat malah orang jauh. Orang kafir yang bisa melihat. Saudara, saya mau katakan hari ini kalau saudara bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, itu karena saudara sudah dikasih karunia. Mata kita yang telah buta dulu, itu sekarang dibukakan sehingga saudara bisa melihat dia adalah Tuhan. Saudara, setelah saya melihat Yesus sebagai Tuhan, saya mengerti Yesus adalah Tuhan, keberanian saya semakin besar. Keberanian saya untuk hidup, keberanian saya untuk menghadapi cobaan, keberanian saya untuk menghadapi kematian, itu makin kuat. Kenapa? Karena saya sadar saya punya Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan, Allah yang benar-benar Allah. Juru selamat yang benar-benar juru selamat, itu ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara, keyakinan akan Yesus Tuhan itu membuat kita penuh keberanian. Makanya kalau kita lihat kenapa ada orang-orang rela mati karena Kristus, ada orang rela masuk penjara. Kalau pernah dengar Bos Menik, itu katanya kakinya dipotong, tangannya dipotong, sampai terakhir lidahnya dipotong. Karena terakhir katanya lidahnya itu dia pakai mulut untuk nulis. Bos Menik. Dan luar biasa, kenapa saya memiliki punya iman begitu? Itu karena mereka melihat Yesus itu adalah Tuhan. Jadi percaya Yesus Tuhan itu ada kekuatan. Percaya Yesus adalah Tuhan itu ada keselamatan. Makanya saudara, orang-orang yang sampai yakin Yesus Tuhan tidak takut kematian, tidak takut masa depan. Makanya Paulus berkata, mati itu adalah untung bagiku. Tapi bagi orang yang tidak tahu Yesus Tuhan, kematian itu menakutkan. Kematian itu menjadi kekhawatiran yang besar dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka belum yakin akan keselamatan mereka. Ya. Halo, amin. Nah saudara, siapakah pendusta? Siapakah penyesat? Siapakah antikris? Dia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan saudara, kalau saudara lihat YouTube-nya Pak Ratu, terang-terangan dia bilang Yesus bukan Tuhan. Terang-terangan dia bilang Yesus bukan Allah. Terang-terangan dia bilang Yesus bukan juru selamat. Dia bilang juga bahwa ajaran-ajaran konsili itu nggak benar. Dia ngomong begitu, ajaran konsili itu tidak benar. Jadi saudara, artinya pengakuan Pak Yesus bukan Tuhan itu adalah pengakuan yang sadar. Pengakuan dari Pak Yesus yang penuh kesadaran. Jadi dia bukan seperti salah ngomong. Saya mau katakan Pak Yesus bukan salah ngomong. Ya, dia nggak salah ngomong. Itu ajarannya begitu, benar-benar ajarannya seperti itu. Dan saya mau bilang saudara, kita seharusnya orang Kristen gelisah melihat ini. Tapi saya melihat pendeta malah mengundang. Kemarin saudara saya lihat di WA grup atau di Facebook itu ada foto-foto, ya foto-foto, dan foto-foto itu saudara, salah satu pengikut pengikut Pak Yesus itu yang di dalam itu buat seminar di sana, diterima oleh pendeta-pendeta. Udah jelas-jelas bahwa Yesus bukan Tuhan oleh Pak Yesus. Berarti kan pengikut Pak Yesus juga mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu orang-orang pengikut Pak Yesus, pendeta-pendeta yang mengikuti Pak Yesus bilang, itu nggak dimaksud begitu.
Jadi artinya mereka sebenarnya masih mengatakan Yesus Tuhan, tapi udah nggak penuh lagi, udah nggak sekuat kita. Kalau seperti kita benar-benar kuat kan, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tapi kalau mereka mengkompromikan, ya bolehlah Yesus bukan Tuhan. Mereka ngaku Yesus Tuhan, tapi mereka nerima juga ketika ada orang bicara Yesus bukan Tuhan. Itu artinya kan pengakuan mereka tentang Yesus Tuhan itu udah gak benar. Saudara, kalau kita bilang Yesus Tuhan, itu benar-benar kita harus mengakuinya dan tidak ada yang lain. Gak bisa kita bilang Yesus Tuhan tapi hanya setengah. Gak bisa. Benar-benar kalau kita bilang dia Tuhan, itu benar-benar 100% Tuhan. Harus pengakuan seperti itu. Oke saudara, lanjut yang kedua, ayat yang kedua ya. Alkitab mengatakan bahwa siapa yang menyangkal Yesus itu, ya, penyangkalan terhadap Yesus itulah yang disebut sesat. Ayo kita baca 1 Yohanes 4:3. 1, 2, 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang dia sudah ada di dalam dunia. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah Kristus, ya, tidak mengaku Yesus. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Yesus, saudara, apa kata kita? Tidak berasal dari. Jadi kalau ada orang mengaku Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Kristus, Yesus bukan Juru Selamat, saudara, itu pengakuan itu bukan berasal dari roh Allah. Berarti roh dari mana? Kalau bukan roh Allah berarti roh setan. Nggak tega ngomong ini saudara. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang mempercayai ini. Tapi kita nggak boleh nggak tega. Saudara nggak peduli, mau itu saudara kita, mau saudara kandung, mau keluarga kita yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saudara, kita bilang itu sesat. Kita nggak boleh main perasaan. Ada orang-orang yang bilang, oh kita jaga perasaan dong, jaga perasaan teman-teman pendeta. Saya nggak boleh jaga, kalau saudara saya nggak mau jaga perasaan orang itu. Biarlah orang itu tersakiti, mudah-mudahan mereka sadar. Mudah-mudahan mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan dengan ajaran-ajaran yang terang-terangan menyinggung masalah ini. Saudara, perhatikan, ini harus dipahami benar-benar bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya saudara, orang-orang yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan seperti para rasul dan para pendeta lain, saudara, roh mereka itu bukan roh dari Allah. Roh yang menghidupi mereka, roh yang menyertai mereka sehingga mereka mengaku Yesus bukan Tuhan, itu bukan roh Allah. Itu bukan berasal dari Allah. Jadi itu dari mana? Itu dari dunia, itu dari setan-setan. Nah makanya saudara, orang yang dengar ini, artinya kita mulai harus lebih teliti. Kita harus benar-benar bisa membedakan mana ajaran yang berasal dari Allah dan mana ajaran yang berasal dari yang bukan Allah. Tapi selama ini kan aneh ya, kita bisa menerima siapa saja. Kita bisa menerima pendeta siapa saja. Siapa pendeta yang masuk, yang datang ke mimbar, yang penting atas nama pendeta. Nggak peduli ajarannya sesat atau tidak. Ya. Saudara, kita harus benar-benar paham mana ajaran yang menyangkal Yesus Tuhan dan mana ajaran yang mengakui Yesus Tuhan. Orang yang mengaku Yesus bukan Tuhan itu berasal dari roh setan. Itu bukan dari roh Allah. Dan ini saudara harus tegas. Ya. Saudara, ini sebuah keberanian kita untuk mengakui Yesus Tuhan di hadapan manusia. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia juga akan aku sangkal di depan Bapa. Halo, amin. Barang siapa malu mengaku aku di depan manusia, aku juga akan malu mengaku dia di depan Bapa. Orang kalau sampai malu mengaku Yesus Tuhan, itu artinya saudara, orang itu belum diselamatkan. Orang itu belum dibenarkan di hadapan Tuhan. Lanjut saudara, alasan berikutnya di dalam 2 Yohanes pasal 1. Saudara, udah 2 ayat, sekarang kita masuk ke ayat ketiga.
Yang tadi 1 Yohanes pasal 2, sekarang 1 Yohanes 2 Yohanes pasal 1. Kita lihat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, siapa si penyesat di sini? Dikatakan itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini kalimat menunjuk itu penyesat, itu antikristus. Siapa? Saudara, dikatakan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang, yang tidak mengaku keberadaan Yesus yang sesungguhnya, yang tidak mengaku keberadaan Yesus sebagai Tuhan, yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah yang telah turun ke dalam dunia. Orang yang tidak mengaku itu disebut di sini penyesat dan antikris. Jadi kalau saya boleh bilang ajaran Pak Ira itu sesat. Itu alasannya. Jadi bukan mengada-ngada. Bukan kita pendeta yang suka menggosip, bukan kita pendeta yang asal ngomong latah begitu. Enggak, saudara, ada ayat-ayat yang Alkitab katakan. Ini perhatikan saudara, apa yang dikatakan Alkitab tidak mungkin salah. Saya ulang ya, apa yang dikatakan Alkitab tidak mungkin salah. Ya, kalau ada orang pendeta mengatakan yang salah tidak sesuai dengan Alkitab, tidak mungkin dia benar. Ya, kalau pendeta Pak Ratu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin benar. Pasti salah. Kenapa saudara? Karena yang paling benar itu adalah kata Alkitab. Makanya kan bagi kita kan Alkitab adalah firman Allah. Alkitab firman Allah. Firman Allah itu nggak mungkin salah. Firman Allah itu nggak mungkin ada sedikit kesalahan, tidak ada. Satu titik kesalahan dalam Alkitab tidak ada. Makanya firman Tuhan berkata satu titik, satu iota Alkitab tidak boleh berubah. Makanya saudara, kita ini percaya pada apa? Percaya pada kata Alkitab. Ya. Jadi kita percaya pada apa kata Alkitab. Nah, apa inti dari Alkitab? Alkitab memberi berita, intinya adalah mengenai Yesus. Itu berita inti dari Alkitab. Nah, jadi saudara, jelas kita bukan asal menuduh. Kita nggak asal menuduh, oh ini sesat. Saudara, ada alasannya, yaitu Alkitab mengatakan dengan jelas yang menyangkal Yesus, ya, yang menyangkal Yesus itu adalah pendusta. Yang menyangkal Yesus itu adalah antikris. Yang menyangkal Yesus adalah penyesat. Jadi saudara, kalau kita bilang Pak Ira Subidat, bukan asal ngomong. Kita bukan asal ngomong. Itu Alkitab yang mengatakan. Ingat, Alkitab itu ditulis oleh para penulis, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mendorong orang menulis Alkitab, sehingga tidak mungkin Alkitab salah. Jadi kalau kita bilang orang salah, itu harus berdasarkan patokan Alkitab, harus berdasar standar Alkitab. Jadi kita nggak boleh asal ngomong. Jadi kalau ngomong kita bilang ini sesat, harus lihat pada Alkitab. Apa kata Alkitab? Di mana dasarnya? Dan saudara, Alkitab sudah menjelaskan terang-terangan pada kita bahwa orang yang tidak mengaku Yesus itu bukan berasal dari Allah. Ya, itu adalah antikris, itu adalah penyesat, itu adalah pendusta. Jadi saya mau katakan ada banyak pendeta yang pendusta, ada banyak pendeta sebagai penyesat, ada banyak pendeta sebagai antikris tanpa menyadari. Saudara, ini tentu mungkin tidak enak bagi telinga beberapa orang, tapi tidak peduli saudara. Demi kebenaran kita menyampaikan kebenaran. Kita nggak boleh main perasaan. Ya, kita nggak boleh, demi keselamatan orang kita harus sampaikan ini. Dan kita nggak boleh salah dalam menyampaikan berita kebenaran. Oke, lanjut saudara. Kita perlu tahu saudara, alasan mengapa seseorang selamat atau dihukum adalah percaya atau tidak pada Tuhan. Jadi kalau sampai kita bilang Yesus bukan Tuhan, itu seperti menghancurkan akarnya, menghancurkan fondasinya. Ya. Jadi kalau sampai kita bilang Yesus bukan Tuhan, ya, saudara, kita memutuskan sumber keselamatan itu. Kita memutuskan sumber kehidupan, sumber yang memberikan keselamatan itu pada kita.
Makanya sangat berbahaya. Kenapa saudara? Karena pengakuan kita terhadap Yesus itulah yang menyelamatkan. Ya, penyangkalan kita terhadap Yesus itulah kebinasaan kita. Nah saudara, dasarnya di mana? Nah, kita bisa lihat dalam Markus 16 ayat 16. Saudara, mari kita baca sama-sama ayat ini. Sama-sama 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, dihukum atau diselamatkan itu tergantung iman. Siapa yang percaya, ya, percaya apa? Percaya pada Yesus adalah Tuhan. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi saudara, keselamatan dan kebinasaan tergantung pada iman. Ya. Makanya kalau misalnya iman kita malah menyangkal Yesus, berarti nggak ada keselamatan. Berarti ada kebinasaan. Ya. Jadi saudara, keselamatan seseorang terletak pada dasar atau kuncinya adalah iman. Jadi iman pada apa? Iman pada Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, hati-hati dalam mengakui Tuhan ya, karena ada orang-orang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi juga tidak selamat. Nah, jadi ini yang benar-benar Tuhan yang benar-benar sumber keselamatan. Karena seperti dalam Matius pasal 7 dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, selamatkan kami. Ya. Jadi mereka juga ngaku Yesus Tuhan, tapi kok nggak selamat? Saudara, karena mereka sudah tidak benar-benar mengaku Yesus itu Tuhan. Mereka tidak benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau orang Kristen sejati yang mengaku Yesus benar-benar Tuhan, maka itu pasti selamat. Nah, lanjut saudara, Yohanes 3:16. Kita baca sama-sama Yohanes 3:18. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kan sederhana ya. Selamat itu kita hanya beriman. Kita nggak perlu berkorban, kita nggak perlu mati, kita nggak perlu buat ini, buat itu, hanya percaya. Jadi kalau sampai percaya pada Yesus sebagai Tuhan ini disingkirkan, udah habis, nggak ada keselamatan. Lenyap keselamatannya, nggak ada keselamatannya. Makanya saudara, pengajaran Yesus Tuhan itu nggak boleh diabaikan. Yesus itu siapa? Itu adalah ajaran utama yang harus disampaikan secara jelas dan terang kepada umat Tuhan. Gereja harus benar-benar tahu Yesus adalah Tuhan. Harus tahu benar. Ya, jadi dengan ada ajaran sesat, kita bisa membandingkan Yesus itu siapa. Sehingga Yesus itu makin jelas, Yesus itu siapa. Jadi saudara, dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Ya, nggak ada hukuman. Saudara dan saya nggak dihukum. Ya, saudara kalau misalnya ikut Tuhan Yesus, lalu bagaimana kalau saudara benar-benar udah percaya Yesus, lalu tiba-tiba jatuh dalam dosa? Saudara, orang yang percaya sama Yesus, benar-benar percaya, kadang walaupun dia jatuh dalam dosa, kalau benar-benar percaya, dia adalah pasti selamat. Kenapa saudara? Karena seluruh dosa orang percaya itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Semua dosa, dosanya sebelum percaya, dosanya waktu percaya, dosanya setelah percaya, dosanya sebelum mati, itu semua sudah ditebus. Tuhan tidak hanya menanggung sebagian dosa di kayu salib. Tuhan menanggung seluruh dosa, semua dosa. Dosa sebelum percaya, dosa setelah percaya, dosa sebelum mati, dosa saat mati, semua Tuhan sudah tanggung. Oh, berarti kalau begitu orang Kristen boleh dong bebas berbuat dosa? Tidak. Ya saudara, kita diselamatkan bukan supaya kita bebas berbuat dosa. Kita diselamatkan supaya kita boleh hidup dalam kekudusan. Halo, amin? Ya, jadi keselamatan itu membawa kita pada kekudusan. Tapi bukan kekudusan yang langsung 100% sempurna. Kita
masih kadang-kala jatuh bangun. Jadi kekudusan kita dalam dunia adalah kekudusan yang progresif. Progresif itu artinya kekudusan yang bertumbuh, berkembang. Bukan langsung sempurna. Kekudusan kita itu kadang kita jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Nanti sampai sempurnanya di dalam kerajaan surga. Halo, amin? Jadi orang yang berkata bahwa kalau udah selamat maka boleh bebas berdosa. Itu kalau saya lihat, kalau ada orang bilang begitu, itu berarti dia belum benar-benar selamat. Karena orang yang benar-benar selamat, berarti yang baik, dia akan dikerjakan oleh Roh Kudus hatinya sehingga ada pelurusan dalam kehidupan. Ada keinsafan akan dosa. Ada memahami dosa, tahu dosa. Ketika orang berdosa itu jatuh, ketika orang percaya itu jatuh, saudara, dia nggak mungkin akan terus bertahan di dalam dosa itu. Pasti Roh Kudus akan menjamah hatinya sehingga dia nanti, saudara, merasa bersalah, terganggu, dia gak tenang, sehingga akhirnya dia harus bertobat. Jadi saudara, orang percaya itu bukan berarti nggak langsung sempurna, nggak bakalan jatuh. Saudara, orang percaya masih bisa jatuh, itu harus dipahami. Tetapi kejatuhan orang percaya itu tidak akan membuat dia tetap dalam kejatuhan itu. Dia akan berubah lagi, dia akan naik lagi imannya. Ya, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menopang orang itu. Karena ada Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa. Jadi saudara, pengakuan kita tentang Yesus adalah Tuhan atau bukan, itu menentukan keselamatan atau tidak. Menentukan kita selamat atau tidak binasa. Makanya kalau kita bilang Yesus bukan Tuhan, itu ajaran yang sangat fatal. Itu fatal. Itu fatalnya, itu fatal yang sangat luar biasa. Ya. Nanti kita akan melihat apa dosa orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, kita selanjutnya perhatikan saudara. Ya, perhatikan kenapa ini penting. Ya, harus jelas Yesus itu adalah Tuhan, itu harus jelas. Kenapa? Saudara, inilah berita inti Alkitab itu. Berita mengenai Yesus itu siapa, Allah itu siapa. Saudara, berita utama dari keseluruhan Alkitab bahwa Yesus Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Saudara, nanti kalau saudara itu saya bilang di sini, berita utama dari keseluruhan Alkitab, maksudnya dari Perjanjian Lama, PL, ya, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Saudara, semua isi dari kitab itu, saudara, itu semua menyaksikan tentang Yesus itu siapa. Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, saudara, dikatakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Ya. Namanya disebut Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah yang perkasa. Saudara, dia belum lahir, tapi sudah dikatakan seorang anak telah lahir. Ada seorang anak, tapi juga dia bilang Allah yang perkasa. Ya, seorang anak, tapi di sisi lain Alkitab berkata dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, rasul-rasul dalam Perjanjian Baru berbicara mengenai Yesus ini adalah Tuhan. Kenapa harus menjadi jelas Yesus itu adalah Tuhan? Karena kalau dia Tuhan, itulah yang menjadi sumber keselamatan. Kalau dia bukan Tuhan, berarti dia adalah sumber kebinasaan. Makanya harus jelas. Makanya dalam hukum pertama itu kan mengenai Allah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi saudara, keselamatan itu, perhatikan baik-baik ya. Keselamatan itu membawa kita pada Allah yang benar. Ya, membawa kita pada sebuah pengakuan Allah satu-satunya. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Itu keselamatan. Jadi kalau misalnya sampai kita berada percaya pada Allah yang bukan Allah, atau mengakui Yesus bukan Allah, maka tidak ada keselamatan. Nah, saudara, dalam Yohanes 1, ya, Rasul Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah.
Saudara, firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah. Jadi Rasul Yohanes datang dengan tulisan kitab pertamanya dalam Yohanes pasal 1. Saudara, dia langsung buka tulisannya dengan berkata, firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Siapa saudara kita yang berkata Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan? Itu adalah penyangkalan yang luar biasa. Itu aja kasih sakit. Saudara, kita buka dalam kitab suci kita, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 23. Saudara, para nabi, perhatian baik, semua nabi-nabi bersaksi tentang Yesus. Makanya tadi saya bilang semua berita inti Alkitab dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, itu intinya adalah berita tentang Yesus itu siapa. Oke, kita baca saudara sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 23, 1, 2, 3. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Nabi siapa? Semua nabi dalam perjanjian lama. Ya, nabi perjanjian lama itu mulai dari saudara dari Adam sampai di kitab Maleakhi, itu nabi perjanjian lama. Semua nabi bersaksi tentang Yesus bahwa oleh dialah kita akan mendapat pengampunan dosa. Berarti dia juru selamat. Nah, kalau dia bisa juru selamat, nggak mungkin dia bukan Tuhan. Kok ada juru selamat yang bukan Tuhan? Nggak mungkin. Semua nabi bersaksi, semua rasul bersaksi. Lalu kalau ada pendeta yang berkata Yesus bukan Tuhan, yang benar yang mana? Nggak mungkin pendeta yang benar. Yang benar adalah apa kata para nabi yang tertulis dalam perjanjian lama, apa kata para rasul yang tertulis dalam kitab perjanjian baru. Jadi tidak mungkin pendeta yang berkata Yesus adalah Tuhan itu benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu pendeta benar. Itu pasti pendeta yang salah. Itu pasti bidat. Itu pasti ajaran sesat. Karena semua nabi dikatakan, semua nabi bersaksi dia adalah juru selamat. Oleh dia kita beroleh pengampunan dosa. Saudara, para nabi berkata dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Jadi kalau sampai ada pendeta yang menentang ini, itu jelas pasti sesat. Halo, amin. Nah, saudara, perhatikan poin berikutnya. Yang dimaksud dengan percaya pada Yesus itu adalah iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagai juru selamat. Jadi kalau bilang percaya pada Yesus, percaya. Tapi percaya apa? Saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi bukan hanya percaya pada Yesus saja, nggak ada Tuhannya. Itu bukan iman. Iman yang dimaksud percaya pada Yesus yang adalah Tuhan. Itu iman. Jadi kalau orang bilang percaya pada Yesus, tapi Yesusnya bagi dia hanya seorang manusia suci, hanya seorang nabi, ya, seorang yang benar-benar sempurna. Seperti Pak Rasul kan mengatakan Yesus itu sempurna. Saudara, itu pengakuan yang salah. Itu belum sampai pada pengakuan yang dimaksud oleh Alkitab. Pengakuan tentang Yesus yang dimaksud Alkitab, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Bahkan Alkitab mengatakan karena kita mengaku dia Tuhan, baru kita bisa selamat. Nah, di mana ayatnya, saudara? Di mana dasarnya begitu? Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita percaya selamat. Saudara, kita buka dalam Roma 10 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Ini dasar ayatnya. Jadi saudara, kita bicara berdasarkan apa kata firman Allah, ya. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, selamat. Kalau tidak mengaku, berarti binasa. Sama-sama kita baca Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Jadi percaya dalam hati itu sinkron, saudara, dengan mengaku dengan mulut. Jadi kita hanya bilang Yesus Tuhan hanya di mulut. Yesus Tuhan itu di mulut dan di hati.
Jadi hati kita juga penuh iman, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Ada orang bisa ngaku Yesus Tuhan hanya sampai di pikiran, hanya sampai di mulut. Seperti para nabi yang membuat mukjizat, mengusir setan, tapi pada hari terakhir mereka ditolak. Mereka mengaku Yesus Tuhan, tapi mengaku Yesus Tuhan di sini bukan hanya mengaku Yesus sekedar di mulut, tapi mengaku Yesus Tuhan di sini sampai ke dalam hati. Artinya benar-benar sadar kita percaya benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, hati-hati karena banyak orang Kristen yang ngaku Yesus adalah Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar tahu, tidak benar-benar paham Yesus itu benar-benar Allah. Sekali lagi saudara, ada banyak orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi tidak tahu bahwa benar-benar bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kenapa begitu? Kalau kita tanya, percaya pada siapa? Yesus. Yesus siapa? Tuhan. Lalu kita tanya, benarkah Yesus Tuhan? Pasti orang itu bingung. Ya. Apakah yakin benar-benar Yesus Tuhan? Nanti kalau dibilang, wah, kok bilang Yesus Tuhan padahal dia manusia? Ya. Kok Yesus Tuhan tapi disunat? Masa Tuhan disunat? Masa Yesus gondrong? Sebagai itu kita bilang Tuhan. Saudara, kebanyakan orang tidak punya alasan yang kuat, tidak punya pemahaman yang kuat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu benar-benar Allah. Saudara, pengakuan iman di sini benar-benar mengaku Dia Tuhan, benar-benar mengaku Dia Allah. Ya, itu dengan penuh pemahaman, dengan pengertian yang benar-benar. Jadi saudara, iman ini benar-benar ngerti Dia Allah. Jadi bukan hanya sekedar iman. Jadi iman yang benar, mengerti benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah keselamatan. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu apa? Ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara, orang yang memiliki hidup kekal itu dia diposisikan pada pengenalan mengenai siapa Tuhan yang benar. Mengenal siapa Tuhan yang benar-benar. Ya, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Allah yang benar-benar Allah. Ya. Jadi memposisikan kita pada pengenalan akan Tuhan itu iman. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Yesus Tuhan tapi dia nggak ngerti siapa Tuhan, dia nggak ngerti alasannya kenapa dibilang dia Tuhan. Kalau dia nggak ngerti, maka kemungkinan besar belum diselamatkan. Karena dasar keselamatan dalam kekristenan percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan hanya ngaku Yesus Tuhan sekedar, ya hanya sekedar di mulut, tapi benar-benar sampai ke dalam hati. Biasanya saudara, orang yang benar-benar Yesus mengaku Yesus adalah Tuhan, benar-benar mereka mengaku Yesus Tuhan, itu dalam godaan-godaan tekanan, mereka tetap tidak pernah meninggalkan Yesus. Ya. Dalam kesulitan, dalam masalah, karena mereka tahu Yesus adalah Tuhan, mereka tidak takut menghadapi masalah. Walaupun mungkin ada kadang-kala khawatir, ada kadang-kala ragu takut. Itu biasa, manusiawi. Tapi saudara, orang itu akan tetap bertahan ketika mereka menghadapi godaan-godaan mencoba. Mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan dari Allah. Ya, jadi saudara, jadi yang disebut dengan keselamatan yang sejati itu artinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mengakui Tuhan di sini bukan hanya sekedar mengaku Tuhan, tapi benar-benar dalam pikiran pemahaman orang yang mengaku itu, benar-benar mereka mengakui tanpa ragu Yesus itu benar-benar Allah. Yesus itu benar-benar Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya Tuhan tapi tidak tahu maksudnya Tuhan. Bukan mengaku Yesus Tuhan tapi nggak tahu kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Jadi paham benar apa maksudnya Yesus itu Tuhan. Oke saudara, lanjut.
Ya, di sini saya tekankan ulang, berarti yang baik poin ke selanjutnya. Keselamatan itu keselamatan sejati, ya, keselamatan sejati membuat kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang benar-benar atau benar-benar Allah dan hidup yang benar. Ya. Saya lagi ya, keselamatan sejati. Jadi orang yang sudah selamat, benar-benar selamat, mereka mengerti, mereka memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah yang benar-benar Allah atau benar-benar Allah. Yesus itu benar-benar Allah, bukan Allah bohongan, ya, bukan Allah palsu. Dia adalah benar-benar Allah. Jadi saudara punya pendirian kalau ditanya Yesus itu siapa, bilang dia Allah. Dia Allah sejati, dia benar-benar Allah. Dia bukan Allah palsu, dia adalah benar-benar Allah. Halo, amin. Nah, saudara, kita bisa lihat dalam Alkitab kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayo, ini dasarnya ya. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ayat ini luar biasa. Jadi saudara, pakailah ayat ini sebagai dasar ya. Ini ayat yang tegas mengatakan Yesus itu adalah benar-benar Allah. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Dan itu benar-benar kita paham ya. Tadi di sini katakan perhatian baik. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita. Jadi di sini ada sebuah karunia. Karunia apa? Karunia mengerti. Mengerti apa? Mengerti siapa Yesus. Jadi saudara perhatikan, anugerah itu melingkupi pengertian. Saudara dikasih pengertian siapa itu Allah. Itu anugerah. Jadi orang yang benar-benar tahu anugerah, dia mengerti siapa Allah. Ya, Allah itu siapa? Dan kalau sampai saudara ngerti Yesus itu adalah Allah, itu artinya saudara ada dalam yang benar. Halo, amin. Dikatakan di sini mengaruniakan pengertian pada kita. Jadi pengertian mengenal siapa Yesus itu merupakan karunia. Bersyukurlah kalau saudara tahu Yesus adalah Tuhan. Itu adalah karunia. Halo, amin. Itu bukan iman dari diri saudara. Itu bukan iman dari diri sendiri, bukan. Itu iman dari karunia Allah, sehingga saudara beriman. Jadi beriman itu bukan karena saudara beriman, tapi beriman itu karena Allah memberi pengertian, sehingga saudara mengerti dia Allah. Ya. Jadi saudara, keselamatan itu membuat kita pada sebuah pengertian siapa Yesus itu, bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, dikatakan di sini mengaruniakan pengertian pada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi tahu yang benar, mengenal yang benar. Allah itu siapa? Siapa Allah yang benar? Saudara perhatian baik ya, kebenaran yang paling utama yang harus saudara tahu dalam dunia ini bukan kebenaran siapa-siapa, tapi yang pertama adalah kebenaran siapa Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Siapakah yang benar-benar Allah? Itu keselamatan. Jadi keselamatan itu membawa kita pada posisi di mana kita mengenal siapa Allah. Allah yang benar-benar Allah. Ya, bukan Allah bohongan. Hari ini banyak orang menyembah Allah tapi nggak tahu siapa Allahnya. Ya. Kalau ditanya Allahnya gimana, bingung mereka. Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi. Saudara, dalam kekristenan, orang Kristen tidak hanya mengenal Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi, tapi orang Kristen mengenal Allah itu, saudara, itu Allah yang benar-benar Allah itu adalah Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kekristenan itu memiliki Allah yang spesifik, bukan sama dengan Allah-Allah yang disembah oleh agama lain. Ada orang-orang bilang kan, agama itu kan sama aja. Ya, saudara, kita nggak boleh menerima itu. Karena agama Kristen itu memiliki Allah yang berbeda dengan Allah agama lain. Itu harus beda.
Kita nggak bisa terima Allah itu sama. Saudara, tidak semua konsep agama itu memiliki Allah yang sama. Setiap agama pasti punya Allah yang berbeda dengan agama yang lain. Dan kekristenan sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu Allah dalam kekristenan. Jadi, saudara, ini jelas membuat kita berbeda. Dan perhatian baik-baik, orang yang benar-benar selamat atau memiliki hidup kekal, dia tahu benar-benar siapa Allah. Jadi itu salah satu ciri orang yang telah memiliki hidup kekal, dia tahu benar-benar siapa Allah. Kalau dia bilang Yesus bukan Allah, udah tidak ada keselamatan. Itu dicoret aja itu, seperti itu. Tidak selamat, tidak bakal selamat. Yakinlah. Ya, ada orang bilang kalau selamat nanti bisa potong leher. Gitu. Saudara, kalau orang bilang Yesus bukan Tuhan, itu pasti tidak selamat. Tidak selamat, pasti binasa. Ya. Mungkin dia bilang kadang-kadang Yesus Tuhan, kadang-kadang Yesus bukan Allah. Saudara, itu pasti tidak selamat. Karena orang yang tahu, orang yang mengerti Yesus itu adalah Allah, itu harus benar-benar ngerti. Benar-benar mengerti Yesus itu Allah. Jadi keselamatan itu mengerti siapa Allah, mengerti Yesus itu siapa. Jadi keselamatan itu menyangkut pengertian. Ya. Jadi iman itu, saudara, bukan hanya iman buta, tapi iman itu iman yang memahami siapa itu Allah. Itu iman sejati. Halo, amin? Jadi jelas kalau saya siapa Yesus. Saudara dengan penuh keberanian, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Loh, kok bisa? Ya bisa. Amin? Kalau ditanya kok bisa? Jawabnya? Bisa. Kok Yesus itu Allah? Kok bisa? Jawab bisa. Ya kalau ditanya kok bisa? Jawabannya bisa. Bisa dulu, jangan langsung jelas bisa. Dia adalah Allah. Baru kalau ditanya kok bisa? Bilang bisa. Mengapa? Nah, baru Anda jelaskan. Ya, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia jadi Allah. Persoalannya biasanya orang itu bilang manusia jadi Allah. Itu yang salah. Manusia tidak bakalan bisa jadi Allah. Tapi kalau Allah jadi manusia demi keselamatan kita, apa nggak mungkin? Jangankan Allah jadi manusia, Allah jadi burung aja bisa. Hanya ngapain? Allah menciptakan manusia kok bisa? Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan lautan, menciptakan segala gunung-gunung. Itu Tuhan yang bicara sekali aja langsung jadi itu. Nggak perlu kerjain apa-apa, hanya ngomong. Karena dia Allah, Allah yang sempurna, Allah yang bisa melakukan apa saja. Apalagi ini untuk keselamatan kita. Apa salahnya kalau Allah jadi manusia untuk keselamatan kita? Itu salah. Dan itu logik. Kenapa? Karena kita kan manusia berdosa. Dosa itu kan harus ditebus. Siapa yang bisa bayar dosa? Nggak ada yang bisa bayar. Ya. Seberapapun besar harta kita, ya, itu tidak bisa membayar dosa. Tidak ada yang bisa membayar dosa. Bahkan seluruh dunia ini, untuk dosa satu orang itu nggak cukup untuk bisa membayar dosa satu orang. Untuk dosa satu orang nggak bisa membayar seluruh dunia. Ya. Dan yang bisa membayar dosa itu hanyalah darah Yesus. Makanya saudara, kenapa kita begitu kekeh, begitu yakin bahwa kita pasti selamat? Makanya tadi kata di sini, perhatian baik-baiknya di ayat di 1 Yohanes pasal 5 ayat terakhirnya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau kita bisa lihat di ayat terakhir ya, bagian tengah, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Jadi kenal yang benar dulu, baru bisa berada di dalam yang benar. Mengenal yang benar, kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi mengenal Allah yang benar baru hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu karena pengenalan akan Allah, mengenal siapa Allah. Dan bagaimana kita bisa kenal Allah? Karena Tuhan kasih pengertian. Tadi dikatakan Allah telah mengaruniakan pengertian pada kita. Jadi mengerti itu bukan karena saudara bisa mengerti. Orang pintar kalau tidak dijamah Tuhan itu memberi pengertian sepintar apapun
pun pasti dia nggak kenal Yesus adalah Allah. Ya, orang-orang yang punya otak jenius seperti Habibie, ya, itu jenius, saudara. Tapi Tuhan tidak memberi dia karunia untuk mengenal siapa Yesus. Ya, ini apa ya? Ini nggak bisa dibilang 100% benar ya, karena mungkin saja pada waktu matinya Pak Habibie, mungkin dia udah percaya Yesus. Tapi kalau selama dia nggak ngaku Yesus Tuhan, walaupun dia pintar, hebat, luar biasa, itu nggak ada apa-apanya. Pada akhirnya nanti itu semua terbuang ke neraka. Ya, jadi bersyukurlah kalau sampai saudara sudah kenal siapa Yesus. Mengenal Yesus itu adalah karunia. Ya. Lanjut saudara, perhatian baik-baik dalam Nah saudara, jadi udah jelas siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Tadi Pak Rasul mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Allah, itu ajaran sesat, itu antikris, itu adalah bidat, itu adalah pendusta. Jadi saudara minta maaf kalau mungkin ada orang yang tersinggung sama masalah ini, tapi yang jelas itu berdasarkan apa kata Alkitab. Nah saudara, apa sikap kita? Perhatian baik-baik, apa sikap kita sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya Allah kepada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, bagaimana sikap kita? Saudara, perhatian baik-baik. Sikap kita saudara, itu saya tulis di sini, sikap orang Kristen sejati, jangan menerima penyesat, ya, dan jangan memberi salam untuk bersekutu dengan dia. Termasuk mengundang dia khotbah nggak boleh. Tapi saya lihat ada banyak pendeta undang-undang pendeta-pendeta yang aliran sesat diundang ke mimbar gerejanya. Saudara, itu fatal, karena kita akan mendapat bagian dalam kejahatan orang itu. Mari kita baca dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal dalam Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam itu, ia memiliki maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerimanya di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam padanya. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam padanya. Jadi jangan, ini nggak main-main saudara. Jadi kita nggak boleh nerima persekutuan dengan orang itu, nggak boleh ada persekutuan. Makanya saya bilang tadi, apalagi mengundang mereka di mimbar gereja. Kita tidak boleh mengundang mereka. Kita tidak boleh salam. Salam dalam arti bukan berjabat tangan, tapi salam dalam arti bersekutu. Karena mereka berbeda. Kita percaya Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan, mereka nggak percaya. Sudah pasti Allahnya berbeda. Mereka memiliki Allah yang berbeda dengan Allah kita. Bahkan saya boleh bilang saudara, kalau orang itu bilang Yesus bukan Tuhan, saudara saya mau katakan mereka itu bukan Kristen. Karena Kristen sejati mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang yang bukan Kristen masuk ke dalam gereja hari ini. Dan itu luar biasa di mana-mana. Ya, saudara, ada terakhir, ada yang belum, ada yang lompat tadi sebentar. Perhatikan baik-baik saudara. Menyangka Yesus adalah Tuhan, perhatikan baik, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Nah ulang ya, menyangka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, banyak orang tahu berzina itu dosa, merampok itu dosa, tapi dosa yang mendatangkan maut itu banyak orang tahu. Apa dosa? Semua dosa itu maut, mendatangkan maut. Tapi ada dosa yang benar-benar mendatangkan maut. Dosa merampok, membunuh itu bukan dosa yang benar-benar mendatangkan maut, karena masih bisa diselamatkan orang itu kalau percaya Yesus. Tapi dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa yang menyangkal Yesus, tidak percaya pada Yesus. Nah orang begitu saudara, itu benar-benar tidak bisa diampuni. Ya, itu dosa yang mendatangkan maut. Ya, dosa yang benar-benar membawa maut, kebinasaan, perpisahan dengan Allah. Nah, saudara kita baca di sini 1 Yohanes 5 ayat 16.
1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat seseorang yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa pada Allah dan dia akan memberikan hidupnya kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetap itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. Jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Sebenarnya dosa itu semua maut. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang benar-benar mendatangkan maut. Nah, dosa apa yang mendatangkan maut itu? Itu dosa yang tidak percaya pada Yesus. Itu dosa yang benar-benar mendatangkan maut. Lanjut saudara, ayat Matius 3 ayat 23 ini mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Matius 3 ayat 29. Terakhir ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi menghujat Roh Kudus itu saudara itu tidak mendapat ampun, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Saudara ingat, Roh Kudus itu bekerja untuk menyaksikan tentang Yesus. Roh Kudus bekerja memuliakan Yesus, menyatakan Yesus pada dunia. Tapi orang yang tidak menerima karya Roh Kudus seperti ini, itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja untuk menyatakan Yesus kepada dunia, mengisapkan orang akan dosa, menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan dosa yang benar-benar tidak bisa diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Artinya tidak pernah menerima karya Roh Kudus untuk menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu menyatakan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang. Tapi saudara, kalau sampai orang itu tidak menerima dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah dosa menghujat Roh Kudus, dan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau Pak Iras sudah banyak pendeta yang lain tidak berubah, tidak bertobat, saya mau katakan dosa ini akan kena pada mereka. Mereka akan menerima bagian dosa hukuman kekal. Mereka tidak bisa diampuni. Saudara, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita angkat pujian karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya, nanti perjamuan kudus nanti Ibu